Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas MTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana lalu lintas pada sore hari ini di awal pekan peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi, terutama untuk kendaraan di jalur arteri dari arah Semanggi ataupun dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang. Pada sore hari cukup padat dan juga perlambatan kecepatan memang terjadi di beberapa titik, mengingat juga di beberapa titik masih adanya pekerjaan galian lubang yang memakan badan jalan, agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pancoran atau menuju ke arah Semanggi dalam keadaan ramai lancar. Untuk ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dalam keadaan kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 hingga 80 km per jam. Namun tetap kami himbau agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Untuk arah sebaliknya di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi ataupun Selipi yang akan menuju ke arah Cawang mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan dengan terjadinya perlambatan kecepatan di sana. Tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selain itu juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi kedua juga mulai berlangsung hingga pukul 9 malam nanti, di mana di sepanjang ruas jalan MT Haryono ini, terkhususnya di jalur arteri yang dapat melintas yaitu kendaraan berplat nomor genap. Dan untuk kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1505669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Polda Maluku Utara mengerahkan sebanyak 150 personil untuk membantu dan menyelamatkan korban banjir yang terjadi di wilayah Kota Ternate. Operasi penyelamatan ini melibatkan kerjasama antara TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan sejumlah instansi terkait. Satbrimob Polda Malut mengerahkan sebanyak 150 personil yang dipimpin oleh AKBP Indra Andiarta berdasarkan laporan sekitar 30 unit rumah warga yang dilaporkan tertimbun lumpur dengan ketinggian mencapai 1 hingga 4 meter. Sementara tim SAR gabungan terus bekerja untuk mencari dan menyelamatkan korban yang diduga tertimbun lumpur. Dari data yang diperoleh, personel yang terlibat dalam evakuasi untuk Polri sebanyak 250 personil dan gabungan Brimob dan Pol Airut sebanyak 150 personil dan Polres Ternate sebanyak 100 orang. Sedangkan personil TNI sebanyak 120 personil, BPBD Ternate sebanyak 77 personil, Basarnas sebanyak 15 personil, dan PMI sebanyak 23 personil. Untuk akomodasi pendukung telah disiapkan ambulans 9 unit, damkar 3 unit, dan eskavator 4 unit. Divisi Humas Polri menggelar pelatihan drone tahun anggaran 2024 yang diikuti oleh perwakilan personel tim Humas Polri dari tiap polda jajaran yang ada di Indonesia. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Pelatihan drone di Humas Polri dilaksanakan di Balai Pelatihan Pendidikan Penerbangan Curug, Tangerang, Banten. Pelatihan ini mengangkat tema melalui program pelatihan drone, kita tingkatkan profesionalisme SDM Humas Polri. Pelatihan ini diikuti oleh 40 personel Humas Polri dari tiap polda yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelatihan drone ini dibuat dengan pertimbangan bahwa drone dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat secara berkualitas dan komprehensif. Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Humas Polri, Ditjen Pol Cahyono Saputro menegaskan,
bahwa alasan kenapa drone dipilih sebagai objek pembelajaran karena drone merupakan teknologi yang sangat dapat membantu kegiatan peliputan dan dokumentasi. Kenapa kita memilih BP3 Juruk? Yaitu karena memang BP3 ini merupakan institusi dari Dirjen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, merupakan satu yang mempunyai sertifikasi terhadap operator drone. Dan ini sangat penting dimiliki oleh anggota Polri dan jajaran khususnya karena teknologi drone sekarang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan untuk peliputan dan dokumentasi di jajaran dan kewilayahan. Setelah ini kita melaporkan pada pimpinan karena ini juga merupakan satu hal yang positif ya, dan dengan perkembangan teknologi ilmu komunikasi dan ini sangat dibutuhkan di jajaran. Ya, saya akan laporkan pada pimpinan, mudah-mudahan ini juga di tahun berikutnya kita tetap ada kurikulumnya dan ada anggarannya untuk pelaksanaan pelatihan sampai level-level yang yang lebih tinggi. Tadi epsilon untuk mereka-mereka yang sudah mempunyai dasar dari pelatihan ini. Pada kesempatan yang sama, Kepala BP3 Curug Kapten Ahmad Hariri menyampaikan terima kasih serta apresiasi terhadap Divisi Humas Polri. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia khususnya Divisi Humas Polri dalam hal ini yang telah bekerja sama dengan BP3 Curug untuk pelaksanaan pelatihan pilot drone atau SPUKTA yang memang sekarang baru sangat dibutuhkan. Menambah satu bekal pada peserta khususnya personel Humas Polri untuk lebih profesional lagi dalam melaksanakan tugas untuk mendukung keterbukaan era informasi yang ada sekarang ini. Dengan diadakannya pelatihan ini, Divisi Humas Polri berharap agar para personelnya bisa mengimplementasikan ilmu yang dipelajari serta menjaga hubungan baik dengan Dinas Perhubungan. Dari Tangerang, Banten, Gilang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo didampingi para pejabat utama Polresta Deli Serdang menyambut kedatangan kontingen Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Penyambutan kontingen PON 21 ini dilakukan di area terminal kedatangan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kontingen PON 21 Aceh Sumut yang sudah tiba di Deli Serdang Sumut, diantaranya dari Provinsi Riau, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jambi. Setelah penyambutan, Kapolresta juga mengecek kesiapan posko PON 21 Aceh Sumut di area terminal Bandara Kuala Namu. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan, penyambutan kontingen PON 21 ini merupakan agenda untuk menyukseskan terlaksananya PON 21 Aceh Sumut yang akan berlangsung pada 8 hingga 10 September mendatang. Polres Banjarnegara melakukan pengamanan rangkaian kegiatan Dieng Culture Festival di Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 23 Agustus hingga Minggu 25 Agustus 2024. Dalam kegiatan pengamanan Dieng Culture Festival, Polres Banjarnegara melibatkan sejumlah pihak diantaranya Kodim 0704 Banjarnegara, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Ormas, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso mengatakan, kerjasama ini dilakukan agar kegiatan berjalan lancar dan tidak ada gangguan Kamtibmas. Sebelum kegiatan pengamanan, Polres Banjarnegara juga telah melakukan beberapa strategi persiapan, diantaranya tactical floor game dan melibatkan personel gabungan. Selain itu juga Polres Banjarnegara memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Kapolres berharap dengan pengamanan ini, kegiatan Dieng Culture Festival dapat berjalan lancar sehingga masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan aman dan nyaman. Dari Humas Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV.
Seorang anggota Polri di Polda Bangka Belitung memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja sebagai abdi negara. Selain itu, kecintaannya pada taekwondo membuatnya rela mendirikan tempat latihan taekwondo yang melahirkan generasi muda yang berbakat di bidang olahraga tersebut. Inilah sosok Ibtu Husni Afriansyah, salah satu anggota Polda Bangka Belitung yang memiliki dedikasi tinggi sebagai abdi negara dan pelatih taekwondo. Meski sibuk dengan tugas di kepolisian, namun tidak menyurutkan kecintaannya pada taekwondo. Ia rela mendirikan tempat latihan taekwondo atau dojang di dekat rumahnya. Memanfaatkan waktu luangnya saat libur bekerja, Ibtu Husni berbagi dan mengembangkan bakat-bakat anak muda di dunia taekwondo di Bangka Belitung. Di tempatnya yang diberi nama Dojang Championship Taekwondo Training Center CTTC. Mantan juara 3 PON Jatim 2000 dan Palembang tahun 2004 ini menceritakan bagaimana perjuangannya dalam membangun dojang hingga saat ini. Bisa membangun dojang ini pada tahun awalnya dari tahun 2006 saya mendirikan dojang CTTC Pangkal Pinang. Pada saat itu latihannya masih di lapangan tenis yang sekarang jadi Paping Kapali. Karena di situ tidak representatif, kami pindahlah ke dapatlah gudang gudang Bulog yang di lapangan Merdeka. Dan seiring berjalan waktu ternyata di sana dibangunlah gedung sekarang gedung Masjid Kubatiman. Pada saat itu kami ingin mencari tempat. Waktu saya 2012 saya latihanlah di sini dengan kondisi pada saat itu masih belum ada dojang ini. Masih belum berdiri. Alhamdulillah perkembangan waktu semakin banyak anak murid yang masuk. Kami membangun dojang ini dengan awalnya membangun lantai dulu, akhirnya berdirilah dojang ini. Alhamdulillah ada bantuan dari orang tua muda yang simpati. Pengalaman sebagai juara di berbagai kejuaraan dalam dunia taekwondo ia tularkan kepada para anak didiknya. Terbukti, dari tempat sederhana dojang miliknya sudah banyak mencetak para atlet hingga tingkat nasional. Bahkan, beberapa anak didiknya juga mengikuti jejak dirinya menjadi seorang anggota Polri di Polda Bangka Belitung. Ratusan. Jadi untuk di sini sendiri sekitar 100-an, di Taman Sari itu hampir 200-an untuk yang atlet yang latihan. Ada beberapa tempat di Pangkal Pinang ini, ada dojang di sini, Padang Baru, ada yang di Polsek Taman Sari, ada Teresia 1, 2, terus ada lagi di SD 4, lagi di SMA 1, Pangkal Pinang, itu bagian-bagian dari dojang kami. Kemarin juga kita baru dapat buka juga di SD Family. Dalam waktu dekat, Ibtu Husni akan mengajukan pergelaran kejuaraan bertajuk Kejurprov Taekwondo Bayangkara Presisi Polda Bangka Belitung tahun 2024. Ia berharap hal ini mendapat dukungan oleh pimpinan dan stakeholder terkait dalam membangun dan menyalurkan bakat para generasi muda di Bangka Belitung. Tim Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.